warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmila dari kelas 11 MIPA 2. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang HIV AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan menginfeksi dan menghancurkan sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit. Semakin banyak sel T yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh manusia akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai macam penyakit. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang. Maka orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti berbagai radang pada kulit, paru-paru, saluran pencernaan, kanker, otak, dan TBC. Pada dasarnya, HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Siapapun dari segala usia, ras maupun jenis kelamin bisa terkena HIV, termasuk bayi yang baru lahir yang terinfeksi dari ibunya. Berikut beberapa penularan HIV di dalam masyarakat. Penularan dengan melakukan hubungan seksual dapat terjadi dari pria ke wanita ataupun sebaliknya, serta pada sesama jenis kelamin melalui hubungan seksual yang beresiko. Penularan HIV dapat terjadi saat hubungan seks melalui vagina, anal, maupun seks oral dengan pasangan yang terinfeksi HIV. Salah satu cara terbaik agar mencegah penularan HIV adalah menggunakan kondom saat berhubungan seks dan tidak berganti-ganti pasangan. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi. Berbagai pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang memiliki resiko sangat tinggi tertular penyakit HIV. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi menularkan HIV kepada bayinya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan atau pengobatan HIV selama kehamilan, guna menurunkan resiko penularan HIV pada bayi. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa disebabkan oleh transfusi darah. Namun, kejadian ini sudah semakin jarang terjadi karena diterapkan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor darah memiliki resiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat tidak demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berkelanjutan menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Berikut antara lain:
1. Menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik berhubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 3. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. 4. Diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. 5. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. 6. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antidiureval. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan sedikit tentang materi HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.